Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam Ibu. hijau lestari dari untuk dunia. Salam hijau lestari dari Indonesia untuk dunia. Ya, Ibu, ini Ibu luar biasa sekali karena minggu lalu ya memperoleh Gatora Citra Perempuan Indonesia ini karena dedikasi Ibu nih. Dedikasi Ibu untuk terus berkontribusi memberdayakan masyarakat. Ini boleh tanya nggak nih, apa sih yang membuat Ibu tertarik nih mendedikasikan diri untuk berkontribusi memberdayakan masyarakat? Iya, saya tidak berani ya untuk mengatakan saya adalah pemberdaya masyarakat karena saya tahu diri. Saya tidak punya skill yang berlebihan, saya sangat terbatas kayak gitu. Jadi kalimat saya, apa yang bisa saya lakukan itu yang saya kerjakan. Tidak harus menunggu, tapi apa yang bisa saya lakukan itu yang kita kerjakan. Dan ini sebagai wujud syukur saya, Bu Dora. Oke. Jadi nggak harus menunggu apa yang bisa kita kerjakan dengan apa yang kita punya itu ya, talenta yang kita punya itu yang kita berikan begitu Ibu ya? Iya, betul. Jadi Ibu mengawalinya dari ikut organisasi buruh terlebih dahulu ya? Oke. Tapi nggak bisa ngambil ijazah karena kata emak saya mending buat beli beras daripada buat ngambil ijazah. Nah dari situ saya umur 11 tahun udah jadi buruh di perusahaan-perusahaan. Saya jadi kuli angkat ya apapun serabutan. Nah dari situ saya melihat teman itu nakernya potong. Terus saya nangis teriak-teriak, hentikan mesin. Nanti kalau tangan kita potong seperti Parni gimana? Nah, anak umur 11 tahun waktu itu tidak ada pikiran lain selain ketakutan, tangannya potong, banyak darah, mesin matikan. Kita takut itu. Berawal dari itu. Dan akhirnya kemudian semakin berkembang ya dengan bergabung ke organisasi-organisasi lainnya ya Bu, seperti juga Walhi begitu. Iya, berkembangnya umur. Maaf saya tuh sebenarnya masih sakit. Saya berkembangnya umur, berkembangnya pengalaman dan kesempatan-kesempatan ketemu banyak kalangan, ketemu banyak teman, akhirnya tidak hanya bergabung tapi malah merintis. Waktu itu merintis serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok perempuan, kelompok tani, terus sekolah-sekolah yang alam semesta ini menaruh saya kok ya kebetulan ya. Alam semesta ini menaruh saya di daerah-daerah yang terpencil. Kalaupun daerah kota pun juga yang cukup terbelakang. Sampai akhirnya saya ditolong oleh teman-teman Walhi Pusat, Walhi Jabar, saya diberi tumpangan tempat, ya kan? Saya bukan staf, bukan anggota, bukan apa, tapi saya ditolong diberi tempat, diberi tumpangan saat saya ini kan hanya tubuh yang bernyawa, tergantung angin membawa saya kemana, nyangkut di mana, disitulah saya berada. Nah, saya tidak tahu membalas kebaikan para sahabat, para teman yang telah menolong saya. Dengan cara apa saya membalasnya? Akhirnya, bismillahirrahmanirrahim, saya akhirnya mewakafkan sisa umur saya, sisa sehat saya untuk itu tadi, melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Dan kok akhirnya saya fokusnya pada sektor pendidikan. Pendidikannya apa? Sederhana banget. Karena bikin sekolah itu sesuatu hal yang sederhana, murah, dan massal. Walaupun saya cuma SD nggak punya ijazah, tapi saya bisa baca, tulis, berhitung, bisa nyari duit dengan cara apapun yang halal. Nah, itulah yang saya sharekan. Karena saya banyak ketemu orang-orang yang
apa ya, masih buta huruf, terus tergantung pada pasangan, terus kambingnya banyak nggak tahu jumlahnya. Nah disitulah saya begitu bersyukur, begitu. Ya luar biasa sekali Ibu. Dan Ibu memilih sektor yang tepat menurut saya, ini pendidikan ya, karena memang semuanya itu terletak pada pendidikan, apalagi untuk generasi bangsa begitu Ibu ya. Saat ini sedang membangun sekolah rempah Nusantara dan juga sekolah hijau lestari ya, Bu Ningsih. Iya. Nuhun. Lalu bagaimana perkembangannya saat ini sekolah ini? Iya. Saya merintis pertama memang Sanggar Budaya Anak Indonesia. Jadi di kampung saya di Solo ya kan, itu apa ya? Saya nggak tahu ya. Mungkin apa ya? Saya itu terlalu tinggi, terlalu menghayal atau terlalu apa ya, ngawang-ngawang gitu. Lawang aku nggak sekolah kok, tapi kok pinginnya apa ya? Saat aku tidak, 3 doa saya ini Mbak yang dikabulkan sama Allah, yang direstui oleh alam semesta raya. Saat saya Idul Fitri ya, Idul Fitri tahun 90-an, 91, waktu itu kami nggak bisa makan. Udah 1,5 hari saya, emak dan bapak tidak bisa makan, tidak ada yang ditelan, tidak ada yang dikunyah. Mau keluar rumah juga minder karena nggak punya pakaian, ya kan? Pakaian pun saya dengan emak gantian. Ya kan, itu pun yang ngasih saudara atau yang ngasih teman, tetangga, teman-teman kayak gitu. Kalau yang bagus ya dijual atau digadein, yang jelek, yang nggak laku, ya udah kita pakai. Dijual, digadein, teh untuk apa? Untuk hidup kayak gitu. Sepatu, sendal saya juga nggak punya kayak. Nah 3 doa saya itu yang saya sempat lupa dengan 3 doa itu. Tapi saat saya sakaratul maut, tapi ternyata masih diberi kesempatan untuk hidup, saya ingat 3 doa permohonan saya yang sekarang dikabulkan bermiliard-miliard % oleh Allah, didukung alam semesta. 3 doa saya itu adalah, ya Allah, ya Tuhan, saat ini aku lapar. Kalau ada umur panjang, aku harus bisa berbagi makanan. Ya Allah, ya Tuhan, aku saat ini minder banget ketemu orang karena aku nggak punya pakaian pun gantian dengan emak. Ya Allah, ya Tuhan, aku bayi yang dibuang. Aku tidak tahu siapa orang tua kandungku. Aku dicap anak haram. Aku tidak sekolah. Kalau ada umur panjang, suatu saat aku harus bisa punya sekolah dan bisa menyekolahkan orang banyak. Amin. Itu saat saya umur 11 tahun, 12 tahun kurang. Dan apa yang terjadi saat itu, saya berani keluar rumah, salaman. Waktu itu saya hanya taunya kalau lebaran itu mengucapkan minal aizin wal faizin. Artinya apa waktu itu saya nggak tahu. Tapi umumnya orang bicaranya seperti itu, ngomongnya seperti itu. Dan apa ya, setelah mengucapkan 3 doa itu saya berani keluar rumah, salaman dengan para tetangga. Sama tetangga saya disuruh makan, saya nggak mau. Boleh nggak itu saya bawa pulang? Akhirnya dikasih sayur, dikasih nasi, dikasih telur, dikasih ayam, Masya Allah itu. Dan hari itu, di lebaran itu, 91, saya, emak dan bapak terobati dari rasa lapar yang luar biasa. Dan ternyata perjalanan yang panjang kali lebar, kali dalam, kali lama, itu menjadi sebuah kekuatan. Dan menjadi sebuah kurikulum pendidikan yang kami rangkum dalam Panca Dasar Pendidikan Sekolah Hijau Lestari dan Sekolah Rempah Nusantara. Apa itu Panca Dasar? 1. Mengenal kebutuhan hidup. 2. Berbagi. 3. Mengenal kebutuhan hidup, berbagi, tahu diri, dan penerimaan. Dan insya Allah itu sudah mencakup sosial, ekonomi, politik, budaya, sejarah, peradaban, keyakinan, dan berdialektika, serta penerimaan. Bersyukur. Mengapa mengenal kebutuhan hidup? Kadang misalkan Mbak Dora nih, Mbak Dora udah punya mobil, aku belum, panik. HP tetangga udah ganti, kita belum, pingin, ya kan? Terus semua dianggap penting, ya kan?
Terus berbagi, nggak usah nunggu cukup, nggak usah nunggu lebih. Misalkan hari ini saya sakit, di samping saya oksigen, tabung oksigen pun teman-teman pada menolong saya. Kan masih ada umur, terus berbagi, nggak tahu diri itu apa, ya udah job deskku hidup apa, posisiku saat ini apa. Kadang kan job desknya A tapi pinginnya D, E, F, G, atau langsung meloncat ke Y atau ke Z. Terus tahu diri penerimaan, ya udah terima dulu. Contohnya saya sakit, saya cancer, mata saya tidak lihat satu, payudara saya tinggal satu, kaki saya polio normal satu. Terus sekarang ada penyebaran ke jantung, ke semuanya, ke paru, ke semua. Ya udah terima dulu. Sedih, iya dong. Tapi terima dulu. Penerimaan diterima dulu. Bukan move on dulu, bukan. Tapi diterima dulu, kenali, dikomunikasikan dengan diri sendiri, lalu move on. Berusaha untuk bertahan. Karena kalau mampu bertahan pasti ada perkembangan. Seperti itu Mbak Dora. Ya, dan itu luar biasa sekali Bu, cerita Ibu, semangat Ibu. Dan tentu tidak mudah untuk melalui itu semua ya, dan sampai pada tahap ini ya. Dan selain tadi acceptance itu, apa yang membuat Ibu tetap semangat nih berada di jalan ini ya, untuk terus punya mimpi mendirikan sekolah yang bisa bermanfaat bagi banyak orang? Awalnya sederhana, jangan ada orang yang bodoh, miskin, cacat, dihina, dicap haram seperti saya. Cuma itu awalnya. Cukup saya. Dan supaya ada nilai lebihnya, teman-teman banyak atau lembaga-lembaga banyak yang memberikan beasiswa kepada saya, paket A, paket B, paket C sampai ke perguruan tinggi. Sebisa-bisanya saat saya sholat memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, beri aku petunjuk karena Engkau yang menciptakan aku. Jadi berilah tanda-tanda, tuntunlah mulut, hati, jiwa dan pikiranku. Karena aku nggak bisa bahasa Arab. Jadi aku hanya bisa bahasa Inggris, sedikit bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Karena waktu kecil aku mau ikut ngaji, mau ikut TPA, selalu diledekin. Dan aku nggak punya baju seragam TPA, nggak punya sepatu. Jadi ya kata emak, yang penting kamu nggak bohong, nggak nipu, nggak nyuri. Dah. Karena kalau pulang sekolah, pulang kegiatan apapun, pulang main pasti nangis. Karena diledekin, pincang-pincang, anak haram kayak gitu. Jadi udah diem di rumah. Nah akhirnya aku nggak bisa, ya kan. Tapi ya udahlah. Tuhan yang menciptakan bahasa dan semua alam raya ini. Terus ya udah jangan seperti saya. Awalnya itu. Terus kenapa kok bikin sekolah? Yang saya pahami, sekolah itu sesuatu hal yang sederhana, gampang, murah, massal, dan menjadikan sesuatu orang menjadi cerdas. Kenapa kok enak aja bikin sekolah kok gampang? Iya, mau dari sudut mana? Mau memulai start dari mana? Karena saya sederhana banget bikin sekolahnya. Anak-anak tetangga pulang sekolah, saya pulang kerja, ya udah ayo main, bikin PR bareng. Yang nggak bisa tanya ke yang bisa berbagi ke yang belum bisa. Jadi konsepnya cuma berbagi. Terus sampai akhirnya saya ke beberapa daerah yang seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Jadi ya udah ngumpul bareng di bawah pohon, di taman ya kan, atau di rumah siapa gantian kayak gitu. Gitu sih, jadi sederhana banget. Nah terus kalau target tertinggi saya seperti yang kemarin diliput salah satu media adalah kalau akan menjadi Universitas Kehidupan Lestari. Nah targetnya itu tadi orang yang bisa berbagi ke yang belum mampu. Setelah mampu berbagilah lagi. Nah inilah yang akan menolong sebuah gotong royong kebangsaan. Targetnya apa? Targetnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyediakan stok
negarawan dari usia dini. Loh, negarawan? Yang gimana? Walaupun siswa kita nanti kelak dia hanya menjadi tukang gorengan. Tapi kalau tukang gorengan karyawannya 10, terus tidak harus terigu, masih banyak umbi-umbian yang belum dieksplorasi di Indonesia ini. Dan kalau dia ngerti tentang kesehatan dan manfaatnya, terus tidak akan rela memberikan minyak yang buat gorengan itu lebih dari 3 kali. Karena nanti bagaimana masyarakat kita kalau sakit, iya kan, tidak sehat, ya ini kualitas dasar gitu loh, kualitas dasar negara. Gimana negara mau move on, gimana otaknya mau encer, gimana mau cerdas, tapi pinter banyak. Generasi-generasi pinter banyak, tapi generasi-generasi yang cerdas dan cerdik ini yang harus kita siapkan. Terima kasih. Betul. Dan ini yang menarik, sekolahnya sekolah rempah Ibu ya. Jadi ini mengenal berbagai rempah Nusantara, ini sekaligus juga turut melestarikan ya rempah-rempah Indonesia. Halo Ibu. Iya. Jadi Ibu mendirikan ini sekolah rempah Ibu ya? Iya, jadi gini, tahun 2015 saya divonis kanker dan payudara kiri saya diangkat. Kondisi saya sangat parah banget, dinyatakan saya hanya mampu bertahan 2 bulan. Nah, akhirnya para sahabat, para mahasiswa dan para perintis tari, kita kumpulkan teman-teman. Aku kondisiku parah banget dan kata dokter umurku tinggal 2 bulan. Nah, ini bagaimana? Apakah sekolah bubar atau gimana? Akhirnya salah satu mahasiswa mengatakan, kan mereka pada manggil saya emak kayak gitu. Emak, mati aja, sekolah kita lanjutkan. Oh ya udah, kok mati-mati loh, 3 bulan loh kok belum meninggal, 4 bulan sampai tepat 1 tahun kok saya nggak mati, malah badanku lebih seger, mukaku lebih seger, kok aku lebih muda malahan. Nggak usah perawatan yang macam-macam, kok aku merasa fisikku terutama muka kok lebih seger ya, kayaknya nggak jadi mati deh. Oh ya udah, dan di situ saya lagi ngotak-atik, oh iya ini saya lagi bikin lulur dari kunyit dan labu kuning yang biasanya buat kolak itu, karena tetangga lagi panen ya waktu itu, banyak yang ngasih. Terus Masya Allah, kan cikal bakal lahirnya Indonesia itu kan berawal dari kekayaan rempah, sampai perang, sampai ada penjajahan, sampai ada bunuh-bunuhan karena rebutan rempah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku merinding. Oke. Ya, pendengar Voice of Indonesia, mohon maaf ada sedikit gangguan dengan Ibu Prapti Wahyuningsi karena sambungan video call kami terputus dengan Ibu Wahyuningsi, dan memang Ibu Wahyuningsi yang yang sekolah hijau lestari karena tongkat estafet itu telah diberikan kepada Yudki Utama, waktu itu mahasiswa S2 ITB yang itu bikin pesawat-pesawat itu. Terus saya tidak boleh karena sebagai negarawan kalau tongkat komando sudah diberikan kepada pemimpin berikutnya, kita tidak boleh, karena saya belajar dari presiden-presiden, saya belajar dari penyelenggara negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang ada. Akhirnya, ya udah, saya fokus pada sekolah rempah Nusantara, Yudki Utama dengan kabinetnya beserta para jaringan kerja sahabat sekolah hijau lestari. Oke.
Ya, pendengar Voice of Indonesia masih berusaha menghubungi Ibu Prapti Wahyuningsih ya. Halo Ibu. Lalu Ibu, Iya. Ibu menurut Ibu apa yang harus dimiliki perempuan-perempuan Indonesia pada abad ini Ibu untuk terus berkiprah bagi nusa dan bangsa? Apa ya? Belajar dari perempuan-perempuan sebelum Masehi, masa primitif, komunal primitif, terus masa-masa revolusi, masa-masa perjuangan, sampai perempuan masa-masa reformasi milenial seperti sekarang ini, titiknya itu hampir sama. Bertahan, pasti berkembang. Oke. Yuk kita kenali pangan-pangan yang sehat. Banyak sekali potensi-potensi di Nusantara ini yang belum dieksplorasi. Yuk kita perempuan-perempuan sehat, memilih dan memilah pangan yang sehat. Bukan enak ya. Kalau enak itu cukup di mata, otak, pikiran, tenggorokan. Tenggorokan ke bawah antah berantah. Dan sekarang ini penjajahan salah satunya adalah tentang pangan. Yaitu pangan yang enak dengan garnis-garnis yang cantik dan ganteng. Seperti itu. Jadi yuk kita sebagai perempuan kelas apapun, kelas yang paling nyungsep sekalipun maupun kelas yang jet set yang cetar membahana, yuk kita saling bersinergi. Kenapa? Kita sehat bersama. Kita berbagi ilmu dan pengetahuan bersama-sama dalam wadah sebuah negara. Makanya lewat apa? Pendidikan. Yuk para perempuan dimanapun berada, sejarah Hari Perempuan Internasional, pangan yang tidak merata, pangan yang sampai perang. Terus ingat, roti, ya kan? Apa tuntutan sebelum 8 Maret yaitu bagaimana di Philadelphia, bagaimana di Jerman pada masa Perang Dunia Pertama. Yang diperebutkan waktu itu adalah pangan dan sumber-sumber energi. Kita pelajari sejarah itu, bahwa dari rahim kita lahirlah janin dan bayi. Tapi perempuan juga tidak boleh sektarian. Kita perempuan membela perempuan, tidak. Karena perempuan akan bisa berkembang biak dengan partner kita, yaitu laki-laki. Jadi mari kita cerdas bareng. Sementara itu dulu Mbak. Oke, terima kasih Ibu Prapti Wahyuningsih. Tadinya Ibu sudah mengirimkan beberapa contoh ya dari Sekolah Rempah Nusantara dan Sekolah Hijau Lestari. Namun belum sampai ini nampaknya ya paketnya. Nanti akan nanti kami display nanti ya di kantor kami nih. Terima kasih Ibu Prapti Wahyuningsih untuk waktunya sudah berbagi di Hari Perempuan Internasional ini, dan berharap kita sama-sama bersinergi ya untuk terus membuat perempuan Indonesia terus berdaya dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Ibu Ningsih, sekali lagi sukses selalu untuk sekolahnya dan salam untuk teman-teman di sana Ibu ya. Oke, terima kasih juga. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.